Nah, ini aku udah selesai siap-siap dan sekarang mau berangkat. Ini hasil make up aku waktu kemarin ke event Harmony dan banyak yang nanyain tutorialnya. Jadi hari ini mari kita bikin tutorialnya. Oke, jadi karena kemarin aku datang ke acara Harmony dan aku suka banget sama make upnya, terus aku berjanji sama kalian mau bikin tutorialnya. Jadi hari ini kita akan bikin tutorial make up, dan hari ini juga aku mau datang ke acaranya Lanbena. Dress code-nya tuh warna ungu-ungu, jadi langsung aja aku pakai bajunya. Walaupun ternyata si dress code-nya itu smart and casual, jadi kayaknya baju ini mau aku tambahin blazer aja biar terlihat smart and casual. Ini tadi aku udah skincarean dan kayaknya videonya akan tayang duluan, edisi skin prep sebelum make upan. Jadi kita langsung mulai aja. Untuk step pertama udah pasti aku nge-color corrector under eye. Ini biasanya tuh kan orang kalau misalnya color corrector langsung ditaruh di muka gitu ya. Nah kalau aku enggak. Ini biasanya aku campurin dua warna ini nih. Ini dari Mother of Pearl, yang satu tuh yang warna kuning. Nah yang satu lagi yang Peach Me. Biasanya ini aku campurin aja di tangan. Karena kalau dulu kan aku pakai color corrector tuh kayak banyak banget. Justru kalau sekarang tuh aku pakai seminim mungkin aja. Karena pertama ternyata sudah usia ya, begitu sudah usia itu kalau terlalu banyak ngeaplikasiin produk di area under eye sangat riskan untuk keki. Kalian lihat gak sih bedanya? Nih ya, ini aku tambahin lagi sedikit. Tapi kalau misalnya pakainya dikit aja produknya, hasilnya tuh lebih flawless dan lebih bagus juga. Ini yang afternya. Ini before-nya. Ini alasannya aku suka banget sama dua produk dari Mop Beauty ini. Kenapa alasannya aku ngaplikasiinnya pakai jari? Karena pakai produknya tuh udah dikit banget. Kalau aku pakai spons, nanti produknya akan keserap sama si sponsnya kan. Nah kalau ini aku aplikasiinnya pakai jari aja. Biasanya after ini aku diamin dulu sih, biar si produknya benar-benar ngeset. Tuh kalian lihat kan beda banget nih. Under eye aku yang sebelumnya tidak ada lagi mata lelah, mata panda, terlihat segar. Kalau udah, ini aku mau nge-color correct juga beberapa area. Tapi ini aku taruh lagi di sini karena aku mau naruh dikit-dikit aja, kayak di sini juga. Nah, sudah selesai. Nah, berikutnya untuk cushion, aku tuh lagi suka pakai cushionnya True Eve yang ini. Ini tipenya mesh cushion gitu, dan aku lagi beli yang silvernya karena aku penasaran sama kedua produknya. Aku suka sama si cushion ini, udah aku tes untuk penggunaan sehari-hari. Ini enak banget, tapi jujur shades gelapnya kurang sih. Ini aku pakai shades yang DW01 Deep Warm. Ini pakainya bener-bener kayak cuman 2 tap, langsung diratain aja. Tipe-tipe cushion yang akan memberikan tampilan healthy glow di kulit, terus teksturnya tuh ringan banget dan super flawless banget saat dipakai. Menurut aku sih untuk coveragenya tuh lebih ke medium to full, jadi bukan yang full coverage banget, tapi tetap buildable ya. Kayak misalnya kalau kalian ngerasa di area ini bekas jerawatnya masih tetap kelihatan, nah kalian bisa timpa lagi produknya, aman, nggak akan jadi keki, nggak akan jadi terlalu berat, karena beneran ini teksturnya seringan itu. Nih, kalian mesti lihat kan tekstur kulit wajah aku tuh masih ada, tapi ini tuh kelihatannya kayak halus dan fresh banget. Aku udah pakai beberapa kali, kalau buat daily dia oke banget sih. Tapi kalau buat olahraga aku belum pernah tes, tapi kalaupun nanti udah aku tes, aku akan upload di TikTok aja deh kayaknya. Takutnya kalau aku post lagi di YouTube video panjang kalian bosen, atau nanti aku battlein kali ya sama yang warnanya silver. Yang berikutnya aku beralih ke alis. Ini tuh brow Cara dari Katy Doll, salah satu brow Cara yang aku suka banget, dan ini tuh aku pakai yang caramel brown shades 02. Beneran kalau kalian pengen tampilan makeup kalian terlihat lebih muda, tambahin alisnya tuh ke warna coklat atau abu-abu muda. Jadi si muka tuh lebih kelihatan ringan dan lebih seger dan fresh banget. Karena kalau misalnya alisnya semakin hitam, ternyata membuat muka kita tuh kayak berat dan muka kita tuh jadi lebih tua sih aku ngerasanya. Dan orang Korea tuh mostly biasanya kalau mereka pakai alis, alisnya tuh diterangin gitu loh, warnanya coklat atau warnanya tuh kayak abu muda. Nah kalau aku sukanya sama warna coklat kayak gini. Tapi hasilnya juga nggak akan jadi coklat aneh sih, karena kan basicnya warna alis natural kita tuh sudah gelap ya warnanya. Nah ini eyebrow-nya aku pakai dari Etude. Produk-produk ini aku beli kemarin di Shopee sih. Nanti linknya aku kasih juga. Biasanya kalau udah pakai brow Cara, aku tinggal nambahin di area yang ujung-ujungnya aja. Biasanya yang depan sini
aku kasih kayak garis-garis tipis aja. Nah, baru yang ujungnya aku isi. Oke, kalau alis aku yang sini sih memang udah ada si sulam alisnya, jadi tinggal ngikutin garis aja. Dan kemarin tuh aku ngambil sulam alis tuh memang yang natural banget, jadi memang tetap harus ditebelin pakai pensil alis. Itu request aku sih, karena aku nggak pengen hasilnya tuh kayak terlalu tebel. Justru aku pengen hasilnya natural aja, supaya mukaku masih tetap terlihat normal. Soalnya kalau sulam alis gitu tuh kan, kalau gagal kita agak ribet dan repot ya. Jadi ya udahlah. Kayak berikutnya aku mau pakai blush on, dan ini yang pertama yang Time Foria. Ini tuh yang shades-nya Pandora. Dia warnanya lebih ke kayak nude peach orange gitu. Nah, tipsnya adalah nggak langsung aku pakai juga di pipi, tapi langsung aku aplikasiin dulu di tangan. Dan aku campur sama yang SK yang Cheeky Wink shades-nya. Ini aku campurinnya di punggung tangan gini, baru setelah itu aku blend. Kalau zaman dulu aku aplikasiinnya pakai jari yang kayak gini tuh, supaya makin gonjreng warnanya. Tapi kalau sekarang aku aplikasiinnya pakai brush. Aku tuh punya brush ini waktu beli Lumimate Foundation-nya Maybelline. Dan turns out ternyata ini enak banget buat ngeaplikasiin blush on. Nah, ini aku aplikasiin kayak gini aja. Aplikasiinnya dikit-dikit, dan aku ngerasa saat ngeaplikasiin ini pakai blush on, hasilnya tuh jadi kayak lebih ngeblend, lebih natural, dan lebih cantik. Hasilnya tuh aku ngerasa dia tuh jadi lebih apa ya, lebih ngeblend aja natural. Ini nggak apa-apa aku pakai memang agak banyak, karena nanti kan kita akan set lagi pakai powder ya. Nah, terus ini aku juga nggak pakai kontur hidung di dalam, karena aku pikir nanti aja aku pakainya di luar biar si makeup aku tuh tidak kelihatan kayak terlalu berat. Nah, supaya nanti si hasil makeupnya tuh hasilnya warnanya nggak terlalu jomplang, biasanya sisa blush onnya aku taruh di mata sebagai base eyeshadow. Jadi nanti eyeshadownya mau warna apapun, warnanya tuh tetap kerasa matching antara pipi sama mata. Karena kalau misalnya pipi sama matanya nggak matching, makeupnya tuh jadi kayak kurang cantik aja sih. Sebenarnya taste ya, tapi menurut pendapat aku si warnanya tuh jadi kurang cantik aja. Nah, ini diratain aja. Biasanya aku tambahin juga di area bawah. Nah, kalau udah selesai, kalau dulu tuh kan pakai kontur-kontur after foundation, kalau sekarang tuh enggak, aku langsung setting aja pakai powder. Dan ini aku pakai dari Mob Beauty yang shades-nya translucent. Biasanya caranya aku taruh dulu di tutupnya gini. Nah, baru kan ada produknya, kita aplikasiin pakai puffnya. Nah, kalau aku tim yang kalau pakai powder itu banyak nggak masalah, karena buat aku kalau pakai powder banyak itu justru bikin makeup jadi lebih halus gitu. Jadi aku sih tim yang kalau pakai powder tuh banyak-banyak aja, nggak apa-apa. Dan nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa si makeupnya tuh jadi lebih nge-stay aja. Tuh, ini tuh salah satu bedak yang paling best, karena dia langsung bikin si kulit aku tuh kelihatan lebih halus. Aku pakai juga di area mata. Pokoknya ini aku pakai di seluruh wajah aku. Tapi tuh jadinya terlalu putih, nggak apa-apa. Nanti ini lama-lama warnanya tuh nggak akan seputih ini. Dan nanti juga kan kita pakein kontur, jadi tidak akan kelihatan sepucat ini. Blush on-nya juga nanti ditambahin sedikit kok. Aku tuh kan pernah les makeup ya, dan setiap les makeup tuh pasti dikasih taunya tuh ngesetnya pakai powder banyak-banyak tuh nggak apa-apa, tapi harus bener-bener diratain, ditap-tap di seluruh area wajah. Kalau udah, bisa kita buang residu-residu bedaknya. Kan tadi pakai bedaknya banyak tuh, tidak semuanya nempel di wajah kan. Nah, kita beresin, rapihin si residu-residunya pakai brush gede. Tenang aja, ini belum selesai. Pokoknya kalau make up, trust the process. Oke, ini sudah. Baru setelah itu kita akan lanjutkan make upnya. Start dari eye makeup. Ini aku punya face palette dari brand namanya Urax, dan ini tuh benar-benar lengkap banget nih. Kalian bisa lihat dia tuh udah ada blush on-nya, sudah ada konturnya, pokoknya udah ada semuanya, dan praktis banget. Kalau buat traveling aku suka banget nih bawa ini. Nah, ini kita start dari shading hidung pakai yang ini. Nih, biasanya aku start dari sini, ujungnya yang pengen aku shading, baru aku rapihin. Begitu juga yang sini. Agak ke tengah juga nggak apa-apa, karena kan justru kita pengen bikin hidung kita kelihatan lebih kecil ya. Ya, walaupun hidung aku sudah dioplas, tetap aja. Kadang kan
walaupun udah dioplas, tapi kalau di kamera tuh tetap nggak kelihatan gitu loh. Jadi ya harus dipertegas gitu. Nah, biasanya kalau ngekontur hidung tuh kayak udah yang penting ngegaris, sebisa mungkin blendin sampai bener-bener dia tuh membentuk bayangan. Jangan cuman ngegaris doang. Mungkin kalau kayak ngegaris doang, kalau di kamera bagus ya, tapi kan sebisa mungkin kita kalau make upan tuh jangan cuman bagus pada saat di kamera doang. In real life juga ya kalau bisa bagus juga gitu. Nah, berikutnya kita akan nge-contour area pipi sedikit. Masih pakai yang ini juga. Nah, biasanya aku taruh di sini, tapi aku bikin kayak pelan-pelan aja karena kita tujuannya cuma mau membentuk bayangan. Jadi biasanya kayak aku tap-tap gini aja, pelan-pelan. Nah, dulu tuh aku paling takut ngeaplikasiin ini. Tapi setelah aku pelajarin dan aku menemukan produk-produk yang bagus gitu ya, aku ngerti, oh ada nih produk yang justru kadang tuh malah bikin wajah jadi kelihatan kayak kotor. Tapi ada yang walaupun warnanya udah sesuai gitu ya, tapi karena teksturnya mungkin kurang enak dan kurang bagus, jadinya tuh aku nggak suka. Tapi kalau yang ini aku suka tuh. Kalian bisa lihat perbedaannya, pipi aku jadi kelihatan lebih tirus. Dan kalau mau make up tuh beneran nggak bisa banget kalau kalian lagi bad mood atau lagi buru-buru. Karena aku pribadi ya, biasanya kalau make upan lagi bad mood atau lagi buru-buru, hasilnya tuh pasti jelek. Entah eyelinernya melencong lah. Nah, blush onnya aku masih pakai blush on dari Face Palette ini. Yang ini beneran kepake banget. Tapi balik lagi, pakai blush on tuh dikit aja. Kalau taste aku biasanya aku tap-tapin di sini. Tadi kan tuh yang sampai atas tuh udah ya, yang tadi waktu pakai blush on cream. Nah, yang ini tuh kayak cuman di sini aja. Dan aku lagi suka banget pakai style blush on gini. Jadi cuma kayak di area depannya sini dan membuat wajah jadi kelihatan lebih seger. Oke, untuk mukanya udah selesai. Nah, untuk highlighternya aku balik lagi masih pakai palette ini dan aku pakai yang warna ini di hidung dan di sini. Biasanya kalau buat event-event biasa sih aku pakainya gitu aja, atau kayak ditambahin di atas bibir sini boleh. Tapi untuk kayak di area jidat, di area dagu nggak aku tambahin karena kadang kalau di in real life takutnya jadi kelihatan terlalu aneh. Nah, ini belet cinta nih namanya. Biasanya aku tambahin juga agar mata kita terlihat lebih berbinar. Setelah itu kita langsung ke eyeshadow. Nah, ini aku pakai eyeshadow stick dari Muakyu. Ini tuh andalan banget kalau aku pengen si makeup aku tuh terlihat lebih bling-bling. Biasanya aku tinggal taruh di sini aja, tinggal gini di dua mata aku. Biasanya aku pakai sampai atas. Tujuannya apa? Karena nanti kan kita pakai bulu mata palsu ya. Jadi biar si bling-blingnya tuh tetap kelihatan gitu loh. Oke. Baru setelah itu aku pakein eyeshadow, aku campurin warna yang blush on ini, yang ini sama warna coklat di kelopak matanya. Dikira-kira aja, tidak ada salah dan benar. Nah, aku taruh di area sini. Terus aku pakein ngelingker aja. Nah, yang terpenting itu aku pakainya di sini, di sini. Terus aku pakein agak ngelingker dan di area kelopak bawah. Fungsinya supaya untuk memperjelas si kelopak bawah matanya. Ini kalau dilihat aslinya ya, si glitter dari Muakyu-nya tuh cantik banget. Kalau pakai eyeshadow tuh mendingan sedikit-sedikit, tapi nanti lama-lama bisa diblendin. Nah, udah, sebenarnya eyeshadow-nya udah gini aja. Aku akan pakaiin di mataku yang kiri. Nah, ini aku bisikin sama kalian cara membuat eye makeup lebih on, lebih berkilau pakai eyeshadow glitternya dari Luxe Crime. One of the best. Lagi kalau buat event, ini aku taruh di area bawah mata. Segaris doang. Dan di sini. Jadi kalau orang lihat di aslinya itu, mata kita tuh jadi kelihatannya kayak berbinar-binar gitu loh. Baru dipakai di sini, di area tengah doang. Nah, selesai. Kalau kalian ngerasa kayak, kurang rapi, mau aku tap-tap pakai jari, boleh. Tapi kalau aku sih merasa si aplikatornya sendiri tuh udah enak banget, jadi nggak perlu di tap-tap pakai jari. Kalau buat eyeliner, aku masih setia sama si Something yang Batman ini karena sebagus itu, seawet itu, nggak bikin si eye makeup aku tuh jadi gotik dan nggak gampang luntur. Tips pakai eyeliner itu, tangan kiri kalian juga harus kerja. Jadi jangan cuman gini doang, tapi harus diginiin. Supaya si eyelinernya lebih rapi.
Kalau buat sehari-hari, aku lebih suka pakai eyeliner yang tipis. Tapi kalau buat event, aku lebih suka pakai eyeliner agak tebel. Kenapa? Karena kalau event itu biasanya kita kan banyak foto-foto ya. Aku tuh selalu pengen si make upnya tuh terlihat gitu di foto. Jadi memang kalau make upan tuh harus menyesuaikan dengan acaranya juga. Kayak misalnya acaranya mau kemana nih, mau ngapain aja. Sudah sebelah lagi. Nah, yang terakhir ini aku pakai bulu mata dari Milan Dairy dan ini tuh yang Star Starry Eyelashes. Ini aku suka karena dia itu di mata kelihatan ngangkat banget dan ngaplikasiinnya gampang. Untuk ngaplikasiinnya ini aku pakai si lash brush-nya dulu. Pakainya kayak pakai maskara tapi pakainya agak banyakan. Nah, ngaplikasiin ini juga agak-agak tricky ya. Harus sering berlatih agar kita lancar mengaplikasikannya. Kalau lagi ngaplikasiin ini tuh agak susah sambil ngomong karena harus benar-benar fokus. Salah. Nah, ini hasilnya. Ini aku suka banget karena walaupun dia kelihatan ngangkat, cantik, ngaplikasiinnya gampang dan nanti kayak ngehapusnya tuh tinggal pakai si lash removernya. Ini aku bakalan aplikasiin di mata aku yang sebelah kiri. Oke, ini untuk proses make upnya hampir semuanya sudah selesai. Nah, kalau misalnya kalian udah pakai bulu mata di atasnya sini, jangan lupa di area bawahnya juga pakai maskara. Pakai bulu mata palsu boleh, tapi kalau aku lebih suka pakai maskara karena masangnya lebih gampang. Supaya si ukuran mata kita tuh tidak jomplang. Pakainya pelan-pelan aja. Ini aku pakai dari Kiva Beauty. Jadi emang kelihatan kalau si bulu matanya tuh atas sama bawah ada. Jangan sampai atasnya bulu matanya banyak, bawahnya ada. Nah, sebenarnya kalian kalau mau pakai bulu mata palsu juga boleh. Tapi jujur kalau aku masih lebih suka pakai maskara aja untuk bulu mata bawah. Oke, berikutnya ini tinggal bagian bibirnya. Lip linernya aku masih pakai lip linernya BLP. Ini aku pakai dan biasanya aku lebihin sih karena bibir bawah aku tuh lebih kecil daripada bibir atasnya. Makanya aku selalu ngerasa bibir atas aku tuh kelihatan agak manyun. Nah, ini tinggal digarisin aja. Terus jangan lupa di blend. Karena waktu di Korea bibir bawah aku tuh di filler ya, tapi kayaknya si fillernya udah mulai habis. Sisa yang bibir atasnya juga sama. Aku pakai lip liner yang sama. Jangan lupa dipakein si brushnya. Lalu aku lanjutin pakai lip oil barunya si Luxe Crime. Ini warnanya kayak pink mauve gitu dan glossy-nya cakep banget. Dia juga ninggalin stain yang amat sangat bagus sih. Nih sebenarnya gini doang juga udah bagus kan. Dan ini brand lokal ya dari Luxe Crime sebagus ini. Nih ini aku suka banget warnanya yang mulberry. Dari pertama punya kayaknya udah mau habis juga. Yang berikutnya untuk ombre-nya biar lebih menyala, aku pakai yang 3CE yang Spice Up. Ini andalan aku banget sih kalau bikin ombre tuh, kayak pakai ini hasilnya sudah pasti bagus. Dan kalau pakai produk ini tuh bibir kalian 2 hari stainnya akan stay banget. Nah, ini ombre yang aku suka banget kayak gini. Step terakhir agar lebih menyala, ini pakai lip plumpernya Mop Beauty. Sumpah ini pas dipakai pedes, tapi bikin bibir tuh jadi kelihatan lebih full, lebih penuh, dan nggak perlu filler sih kayaknya ya. Cakep banget tuh. Udah, make upnya udah selesai. Yang terakhir aku pakai setting spray dari Mop Beauty. Ini tinggal nungguin semua make upnya sampai ngeset. Nah, jadi total ini hasil make upnya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga tutorialnya bermanfaat. Kalau kalian pengen aku bikin tutorial lagi, bikin video make up lagi, atau apapun itu, tulis di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!